Enggak, teringatnya dia karena lupa minum obat, dipaksa sama mamanya. Iya, karena dia apa loh, pulang-pulang ngamuk-ngamuk aja. Hmm, berarti dia bolak-balik masuk penjara. Iya, udah sering lah, Wak. Wak, udah makanan dia lah masuk-masuk penjara itu. Rasa kalau ada apa nggak ketawa lagi lah, Wak. Udah nggak terkejut lah dia kalau dia, Wak. Jadi terus sama tetangga sebelahnya gimana? Sama tetangga sebelahnya ya biasa aja. Tetangganya kurasa takut juga, kurasa karena Takut dia lah. gitu ya. Siapa? Badannya besar. 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 Tegap lagi tekan pit. Di sini Namanya banyak, siapa? Wak, yang pengen Kurang tahu. dua loh, Wak. Hah? Yang pengen dua. Allah ya Allah, Beda tenger sama pula. Lana. Kalau yang beda ini tidak panjang. Ya dia karena ya mungkin karena faktor sabu itu ya kan. Kurang tahu. Karena ada pernah kejadian di sana pun begitu, kerjanya satu yang tukang memukuli orang, yang satu telanjang. Itulah akibat efek dari sabu. Nanti gejala dia kan ngamuk-ngamuk, rempeng-rempeng. Makanya nanti kalau minum obat ya pakai jilbab aja. Perempuan. Iya. Oh dia keturunan. Nggak keturunan loh, Wak. Kayak gini lah, ini rumahnya deretan kan. Ini yang rumah kejadian semalam itu. Ya. Berapa rumah ya bisa dihitung gitulah. Ya mamanya capek sampai kurus, udah sakit-sakitan. Dulunya nggak gitu. Hah? Enggak. Enggak, Tapi awalnya katanya masih kayak juga awak normal gitu. juga. Gadis tua. Dulu ya kayak normal kayak awak gitu. Allah. Ya kadang Itu kan jahat juga gilanya dia. Itu awalnya kenapa? Stres juga. ya stres. Iyalah. Oke lah, terima kasih kita mengambil suatu keterangan daripada yang tempat kejadian di Saikama. Tapi nanti kita coba hubungi dari tempat kejadian apa persoalan sebenarnya. Terima kasih kepada SPG apa nih? Apa nama marketnya? Apa? Cahaya market. Cahaya Market. Terima kasih ya mbak-mbaknya. Semoga ini bisa menjadi mendukung daripada channel kita, yaitu mengapa bisa terjadi anak durhaka di zaman yang modern. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita menyambung daripada keterangan bagaimana anak yang durhaka kepada ibunya yang terletak ada di Saikama. Namun Allah tidak menjadikan dia sebagai patung. Kita lihat di sini ada patung 3 ya. Saya lihat di depan, di belakang saya ini ada patung 3. Kenapa anak yang durhaka tadi Allah tidak buat dia seperti batu, seperti konon ceritanya seperti malin kundang? Karena kalau dia dibuat seperti batu, maka akan banyak orang yang akan menyembah daripada patung tersebut. Jadi Allah hinakan dan memang Allah ganti, Allah balas dia dengan menjadi gila. Ini semalam kita mendapat keterangan bagaimana anak yang durhaka dia pukuli orang tuanya ataupun ibu yang sudah melahirkannya sehingga meninggal dunia. Jangankan patung, terkadang manusia ini sekarang masih banyak yang menyembah kepada yang masih hidup, seperti menyembah kepada para orang-orang kaya ataupun para pejabat. Dalam arti kata penjilat. Jadi bukan patung aja yang seperti ini,
namun kepada yang masih hidup juga orang banyak yang masih menyembah. Jadi Allah buat seperti itu supaya orang jangan menyembah kepada patung. Sudah dia durhaka, maka orang banyak berkunjung melihat anak yang durhaka, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu, seperti cerita Malin Kundang. Nah, jadi banyak sebenarnya cerita anak yang durhaka, seperti cerita yang ada di Jepang. Orang-orang tua yang sudah jompo ada tempat khusus untuk membuang orang tuanya, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit pemahaman itu sudah hilang. Nah, makanya sekarang sudah ada tempat, yaitu bagi orang yang super sibuk ataupun yang dia tuh orang kaya yang tidak bisa mengurus orang tuanya, ada namanya panti jompo. Daripada dia terbuang, itu pun jadilah daripada tidak sama sekali. Kenapa? Karena pada saat kita tua maka kita akan terbuang. Jadi yang kalian lihat bukan helm saya, tapi menjadi keterangan bahwasannya kenapa orang anak durhaka tidak Allah kutuk menjadi batu saat ini. Karena ditakutkan orang pada menyembah ataupun orang pada sibuk untuk menanyai benda-benda mati. Karena saat ini manusia itu asal dilihat aneh maka di situ didatangi, tapi dia menyembah kepada Allah Ta'ala, dia malah berkurang. Jadi kita tadi sudah minta izin bahwasanya ini sebagai tamsilan, bahwasanya ini adalah patung 3 kuda, menggambarkan bagaimana kalau sekiranya anak yang durhaka Allah kutuk menjadi batu. Tapi Allah lebih maha mengetahui, ada rahasia di balik rahasia yang kita tidak tahu. Oke, yang sudah menonton daripada channel kita ini, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah mensubscribe dan berikan komentar Anda tentang anak durhaka yang Allah tidak buatkan seperti batu, tapi Allah kutuk dia dengan gila ataupun stres, sehingga dia memalukan dirinya sendiri, dan kita tidak menjadi suatu urusan, itu haknya Allah Ta'ala. Nah, jadi kita selaku sebagai anak, sesibuk apapun, sekaya apapun kamu, ibu adalah menjadi tanggung jawabmu. Jangan dititipkan walaupun sesibuk apapun. Bila perlu bayar orang lain untuk mengurus ibu, buatkan satu rumah. Karena ingat, ini adalah bertepatan dengan hari ibu. Jadi anak durhaka, kenapa Allah tidak buat dia seperti patung? Karena takut orang pada menyembah kepada hal-hal yang aneh. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Ya, tadi kita dapat sama keterangan dari Syekh Kamah bahwasanya kisah nyata seorang yang durhaka kepada ibunya, dia pukul sampai meninggal, dan dia saat ini sudah dipenjara. Sebagai contoh ataupun tamsilan kepada yang lain, sayangi ibumu, karena bertepatan tanggal 22 Desember adalah hari ibu. Cuman jangan selepas 22 Desember kalian sesuka hati untuk kepada orang tua kalian. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan saya ucapkan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak durhaka tidak dikutuk menjadi batu.